Setelah menyerah kepada sekutu, Jepang tak mungkin memenuhi janjinya memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Karena apa? Nah, Jepang itu menyerah kepada sekutu pasca dijatuhi bom atom. Di mana? Di Nagasaki dan Hiroshima. Nagasaki, Hiroshima. Oke. Nah, di sini kenapa sih Jepang ini nggak bisa memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Nah, alasan pastinya sejak 14 Agustus tahun 45, Indonesia itu berada dalam status quo. Status quo. Apa maksudnya status quo ini? Nah, status quo ini artinya itu Jepang, dalam hal ini yang menjajah Indonesia, wajib tunduk kepada sekutu dan tidak boleh mengubah keadaan. Jadi kata kuncinya tuh tidak boleh mengubah keadaan. Dalam hal ini baik secara administrasi maupun secara politik. Politik dalam hal ini kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, jadi nggak boleh dia ngasih kemerdekaan. Jadi semenjak 14 Agustus tahun 45 ada status quo, di mana Jepang itu tidak boleh mengotak-atik keadaan Indonesia termasuk kemerdekaan itu. Oke? Ya udah, berarti kita cari aja jawabannya. Tidak semua janji harus dipenuhi oleh Jepang. Janji-janji dia. Sekutu menugaskan Jepang menindas gerakan nasionalisme Indonesia. Ini udah terjadi pada masa Jepang, tanpa disuruh sekutu pun Jepang udah menindas pergerakan nasional. Jepang ditugaskan oleh sekutu untuk mempertahankan status quo. Nah, ini status quo nih yang gue bilang nih, 14 Agustus 45. Jepang terikat oleh perjanjian rahasia. Tidak ada perjanjian rahasia ininya. Adanya perjanjian kalah dulu, tahun 1 September di San Francisco. Jepang menganggap bangsa Indonesia belum mampu memerintah dirinya sendiri. Nah, ini anggapan bukan bangsa Jepang, tapi bangsa Belanda. Oke? Yaudah, berarti jawabannya cicak ya? Oke, next kita ke soal nomor 2. Tanggal kelahiran Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena Budi Utomo merupakan titik. Apa nih? Nah, Budi Utomo itu sendiri merupakan organisasi modern ya, salah satu organisasi modern pertama. Jadi dia tuh organisasi modern pertama. Nah, bisa dikatakan dia ini salah satu pelopor. Oke? Nah, organisasi Budi Utomo ini sebenarnya lebih bergerak kepada sifatnya itu sosial, ekonomi, budaya, serta pendidikan. Terutama dalam hal ini tentang beasiswa, pemberian beasiswa maksud gue. Nah, tapi kenapa sih Budi Utomo yang dipilih gitu kan? Ayo, gimana alasannya? Kita cek aja satu-satu jawabannya. Bentuk awal perlawanan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena Budi Utomo itu sifat organisasinya tuh kooperatif. Apa sih maksudnya kooperatif itu? Dia itu mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Partai politik pertama di Indonesia, wah ini bukan ya. Partai ini bukan organisasi politik. Yang gue bilang tadi, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan. Partai politik pertama tuh Indis Partij. Oke? Indis Partij. Nah, organisasi pergerakan nasional pertama keanggotaannya bersifat massal. Ini bukan. Dia lebih kepada anggotanya ini bangsawan ya, para priai. Bangsawan. Oke? Organisasi pergerakan nasional pertama mempelopori berdirinya organisasi pergerakan nasional lainnya. Nah, ini gue bilang tadi nih, kata kuncinya tuh dia tuh salah satu pelopor, walaupun dia tuh sifatnya tidak bersifat politik seperti Indis Partij, PNI, ISDF dan lain-lainnya ya. Nah, ini benar organisasi pergerakan nasional yang paling kuat dan paling berpengaruh di Indonesia. Ini agak kurang ya. Kenapa? Karena sifat lingkupnya itu bukan sifat politik. Jadi yang kuat itu justru organisasinya sifatnya politik. Nah, seperti apa? Seperti yang kuat pengaruhnya pada waktu itu SI ya, atau Sarekat Islam. Oke? Atau ada ISDF waktu itu, atau PKI ya kalau nggak salah itu nama PKI zaman dulu. Oke? Berarti jawabannya apa? Dodol ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3.
dengan ditandatanganinya perjanjian KMB, maka apa? Kira-kira. Nah, perjanjian KMB secara garis besar karena ada 3 poin penting. Yang pertama itu Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oke. Nah, pengakuan pengakuannya ke siapa? Bukan ke Republik Indonesia, tapi ke Republik Indonesia Serikat. Di dalam Republik Indonesia Serikat itu ada Republik Indonesia. Jadi Belanda itu menyerahkan kedaulatan kepada RIS, bukan kepada RI pada waktu itu, pada perjanjian KMB ya. Setelah itu ada masalah Irian Barat. Nah, masalah Irian Barat dalam hal ini sekarang di Papua ya. Irian Barat itu akan dirundingkan dalam 1 tahun ya. Dirundingkan 1 tahun kemudian. Oke. Ayo kita bedah poinnya satu-satu. Ada kerjasama harmonis antara Belanda dan Indonesia. Benar atau enggak? Ini agak kurang tepat. Kemerdekaan Indonesia diakui dunia internasional. Bisa jadi kita simpen dulu aja. Belanda membantu pembangunan Indonesia. Enggak, justru dikasih utang pada perjanjian KMB ini. Oke? Ya, poinnya banyak sebenarnya, bukan 3 ini doang ya. Permusuhan Indonesia Belanda berakhir dengan tuntas? Belum, masih ada masalah Irian nantinya. Kemerdekaan Indonesia diakui Belanda. Nah, jawaban yang lebih tepatnya ini kemerdekaan Indonesia diakui dunia internasional. Nah, sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu sebelum adanya KMB pun negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, terus negara-negara lainnya itu sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia ketika adanya perjanjian KMB. Itu pun mengakuinya lewat Republik Indonesia Serikat. Oke? Jawabannya ya. Oke, next kita ke soal nomor 4. Kultur stelsel mengakibatkan terjadinya bencana kelaparan di beberapa daerah Indonesia. Benar atau enggak? Oke. Nah, kultur stelsel itu kalau bahasanya orang Indonesia itu disebut apa? Tanam paksa. Nah, walaupun secara literasi kultur stelsel itu bagus artinya cuy. Artinya itu apa? Budidaya. Oke. Nah, awalnya kultur stelsel itu tujuannya bisa dikatakan tuh memang bagus gitu kan ya. Karena hanya 20% tanah aja yang ditanami komoditas ekspor. Jadi tanah para petani dalam hal ini pribumi ya, karena itu hanya 20% yang wajib ditanami tanaman ekspor. Nah, jauh amat. Nah, sorry. Ini agak error kayaknya. Nah, ekspor. Nah, tanaman ekspor ini ada seperti teh, kopi, nila, dan lain-lainnya. Jadi pada awalnya tuh kelihatannya wah kultur stelsel tuh keren banget, bagus banget, bisa memakmurkan orang-orang pribumi. Namun dalam kenyataannya tuh enggak gitu kan ya. Ternyata pemerintahan kolonial tuh cenderungnya apa? Memaksa, ya kan? Memaksa menanami semua lahan gitu kan, hampir semua lahan bisa dikatakan itu. Untuk apa? Menanami tanaman ekspor. Sehingga apa? Sehingga orang-orang pribumi itu kelaparan. Nah loh, kenapa bisa kelaparan? Karena waktu mereka ini serta lahan mereka lebih banyak ditunjukkan kepada tanaman ekspor. Sehingga mereka apa? Mereka lupa apa? Lupa menanam padi. Ya kan? Akhirnya lupa menanam padi, terjadilah bencana kelaparan, terutama dalam hal ini di Pulau Jawa. Nah, bisa dikatakan tanam paksa ini merupakan bentuk paling eksploitatif gitu kan ya selama penjajahan Belanda di Indonesia. Tadinya Belanda yang kasnya kosong bisa langsung isi penuh dan menjadi salah satu negara terkaya di Eropa, pasca adanya tanam paksa. Oke? Nah, ini bener nih. Sebab pada masa kultur stelsel jumlah produksi tanaman ekspor di Hindia Belanda sangat merosot. Ini salah. Justru apa?
Yang gue bilang tadi, meroket. Oke? Bukan merosot. Oke? Nah, ini salah, benar salah. Jawabannya apa, cuy? Jawabannya itu cicak ya. Oke, next kita ke soal nomor 5. Pada tahun 1991, negara adik kuasa Uni Soviet runtuh dan mengakhiri terjadinya Perang Dingin. Nah, Perang Dingin apa sih? Nah, Perang Dingin itu bisa dikatakan apa? Perang di es batu, bukan ya? Tapi lebih tepatnya tuh kalau bahasa gue tuh perang ideologis. Ideologis atau bisa dikatakan tuh perang tidak langsung. Tidak langsung. Nah, ini terjadi kepada dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, yang satunya itu kapitalis, yang satu lagi ini komunis. Nah, ini dua ideologi yang bertentangan, ibarat minyak dan air, gak mungkin bisa ketemu. Oke? Nah, ini berlangsung cukup lama, 1945 sampai 1991. Nah, ini banyak kejadian di tengah Perang Dingin yang hampir mengakibatkan Perang Dunia Ketiga di dunia kita ini. Nah, pada akhirnya Uni Soviet itu runtuh, coy, tahun 1991. Nah, kenapa bisa runtuh? Ya, sebenarnya banyak sebabnya. Cuman kalau bisa dikatakan Soviet runtuh ini ada dua sebab penting, yaitu Perang Afghanistan serta ledakan nuklir Chernobyl. Nah, apa kaitannya? Karena dua peristiwa tersebut itu menguras uang. Jadi ya tadi dia bubar karena udah nggak ada duit, wes bubar aja gitu kan ya, karena duitnya habis, apa yang mau dilanjutin negaranya. Oke? Dan akhirnya dengan bubarnya Uni Soviet ini, maka Amerika Serikat tuh muncul sebagai pemenang Perang Dingin. Yang tadinya dunia itu bipolar menjadi apa? Menjadi unipolar, satu kutub aja, the end of history gitu kan, akhir dari sejarah. Nah, ini berarti bener ya. Ini bener. Nah, ini aja dibenerin. Lepasnya negara-negara bagian Soviet menjadi negara-negara merdeka. Ini bener gak? Apa sebabnya gara-gara ini? Bukan. Lepasnya negara-negara bagian Uni Soviet menjadi negara-negara merdeka. Ya, ini bener. Cuman ini nggak menunjukkan alasan. Jadi Uni Soviet itu bisa dikatakan tuh seperti federasi ya. Ada Soviet Ukraina, ada Soviet Rusia, ada satu lagi gue lupa itu, Bielorusia kalau nggak salah ya. Nah, ini akhirnya pada lepas tuh, pecah-pecah gitu kan, jadi berkeping-keping lah ininya. Ya, yang masih bisa dikatakan tuh penerus Soviet sekarang tuh ya nggak ada sih emang. Mungkin Cina kali yang komunis ala kapitalis. Nah, yaudah. Ini benar-benar, tapi ini nggak menunjukkan keterkaitan. Jawabannya bebek ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Lirik dan lantunan lagu-lagu yang bernuansa kritik sosial dan politik dinyanyikan oleh siapa? Kalau lo tahu musik dan hobi emang dengerin musik, suka berbagai macam aliran musik, terutama zaman-zaman 90-an, 80-an, maka lo harusnya tahu jawabannya apa. Kalau lo biasa denger TikTok, ya nggak mungkin tahu. Ayo, apa? Jawabannya tuh Iwan Fals. Banyak banget lagunya sih. Yang gue tahu tuh ada Bongkar. Ya kan, ada Galang Rambu Anarki. Ini penuh kritik sosial ya. Rambu Anarki. Terus, apa lagi nih? Tikus-tikus kantor yang terkenal tuh. Tikus-tikus kantor. Umar Bakri, banyak banget lah. Lu dengerin aja. Atau lu cari sendiri di YouTube lagunya. Keren-keren. Oke, nah ini Iwan Fals ya. Dodol. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Chauvinisme berlebihan seperti dilakukan Nazi dan fasis yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia II dijalankan oleh... Ayo, Chauvinisme itu apa? Chauvinisme itu kalau bahasa lainnya tuh ultranasionalisme. Apa itu ultranasionalisme? Ya, nasionalisme yang berlebih-lebihan. Nah, pada waktu itu, pada era Perang Dunia Kedua atau sebelum era Perang Dunia Kedua, ada 4 negara fasis yang terkenal. Dan 3 itu menyebabkan Perang Dunia Kedua. Yaitu ada apa aja? Ada Italia. Nah, ini pemimpinnya siapa? Mussolini ya. Mussolini. Terus ada Nazi Jerman. Nazi Jerman dipimpin oleh siapa? Om Adolf Hitler. Adolf Hitler.
Nah, ini ada Jepang. Ini bisa dikatakan tuh pemimpin tertinggi itu kaisar ya, Kaisar Hirohito ya. Kaisar Hirohito. Terus ada Spanyol. Nah, ini dia netral pada Perang Dunia Kedua karena emang lagi perang saudara, dan Spanyol ini fasisnya tuh dipimpin oleh Jenderal Franco. Nih, cek lagi ya. Kayaknya gue agak salah nih penyebutan namanya. Oke. Ya udah, kita cari aja. Ini 3 nih. Ya, Spanyol enggak, tadi gue bilang perang saudara. Amerika Serikat, wah ini demokrasi ya. Prancis, Inggris, Prancis, oh ini juga demokrasi ya. Demokrasi. Ya udah, berarti jawabannya apa? Jawabannya Jerman dan Italia. Dodol. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Organisasi bentukan Jepang yang melatih para pemuda Indonesia di bidang kemiliteran yaitu apa? Ayo, kira-kira apa? Seinendan, Kaibodan, Heiho, Hokokai? Ayo. Nah, Seinendan ini organisasi pemuda yang sifatnya semi-militer. Semi-militer. Kalau Kaibodan, nah ini pembantu polisi ya. Ini juga termasuk organisasi militer. Pembantu polisi. Heiho apa? Nah, Heiho ini bisa dibilang ini prajurit cadangan ya. Prajurit cadangan. Hokokai? Nah, ini Hokokai ini jatuhnya nih himpunan ya, himpunan. Nah, ini biasanya yang gue tahu tuh ada Jawa Hokokai. Himpunan Jawa, himpunan kebaktian Jawa, Hokokai. Nah, ini berarti bukan 1 2 3. Kalau 1 2 3 itu jawabannya apa? Jawabannya ayam ya. Oke, next kita ke soal nomor 9. Jiwa feodalisme yang masih mengakar di sebagian masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak masa kerajaan Indonesia kuno. Ayo, kita bedah dulu feodalisme itu apa. Nah, feodalisme itu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada siapa? Kepada bangsawan. Dalam hal ini keluarga kerajaan lah kalau di Indonesia. Jadi sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar terhadap bangsawan. Nah, ini benar atau enggak? Nah, ini benar coy. Jadi masyarakat Indonesia itu masih identik dengan feodalisme bahkan di zaman modern ini, ya kan? Nah, biasanya yang paling kelihatan ini kalau feodalisme itu apa? Bangsawan tuh pengen diapain? Pengen dilayanin. Nah, yang paling gampang lo lihat aja kan, pejabat yang harusnya itu melayani orang-orang rakyatnya, ya justru dia pengen dilayanin. Oke? Khas dari nilai feodalisme itu sendiri, dilayanin sama rakyatnya ini. Nah, ini benar ya. Jadi nilai-nilai yang sulit hilang karena ada sejarah panjangnya. Sebab pada masa itu para pejabat tidak menerima imbalan uang dari raja tetapi mendapatkan tanah garapan atau pajak tanah. Ini bener gak nih? Nih, konsep bangsawan itu kan ya kalau sekarang ini pejabat ya. Pejabat atau menteri-menterinya lah. Duh. Nih error. Pejabat kalau konteks sekarang di bangsawan ini. Ya pejabat kan atasnya ada raja-raja nih. Oke? Jadi ada kelasnya, yang paling tinggi ya bangsawan itu raja, yang rendah itu pejabat, kepala desa, bupati dan lain-lainnya. Nah, pada masa itu para pejabat tidak menerima imbalan uang dari raja, iya, tapi tanah garapan, nah, seperti ada tanah lungguh, tanah bengkok, gitu kan ya, dan pajak tanah. Dan ini benar coy. Nah, ini masih ke bawah gitu kan ya. Jadi para pejabat kita tuh masih suka yang namanya imbalan. Atau kalau bahasa kerennya, kalau lu suka ke kantor-kantor pemerintahan itu apa? Uang rokok lah kalau sekarang ini. Uang rokok. Oke? Dan ini benar dan menunjukkan keterkaitan. Oke? Jadi konteks masyarakat Indonesia zaman dulu sampai zaman sekarang kayak nilai feodalisme itu masih kuat ya. Nah, karena ada keterkaitan dan saling benar, jawabannya itu ayam ya. Next kita ke soal nomor 10, soal terakhir. Politik etis dan politik liberal yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda tidak menguntungkan pemodal Eropa. Benar atau enggak? Nah, politik etis dan politik liberal ini berbeda ya. Nah, politik etis
atau bahasa lainnya itu politik balas budi. Dikenal ada 3 programnya, yaitu ada edukasi, ada kok error mulu ya. Nah, ada imigrasi, dan ada apa lagi? Irigasi. Nah, politik etis itu lahir karena apa? Karena ya balas budinya orang-orang Belanda. Kenapa balas budi? Karena Belanda ini makmur. Makmur gara-gara apa? Gara-gara program tanam paksa. Jadi ada pikiran orang-orang Belanda bahwasannya kita harus memakmurkan tanah pribumi juga yang sudah memberikan kemakmuran kepada kita. Namun pada dasarnya program ini bisa dikatakan tuh tidak ikhlas. Kenapa? Edukasi yang tadinya untuk bikin orang-orang pribumi pinter, namun ternyata hanya bisa dinikmati oleh golongan-golongan bangsawan. Jadi hanya sedikit yang bisa sekolah. Imigrasi, ternyata imigrasi ini perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain-lainnya ini lebih ditunjukkan kepada keuntungan ekonomi. Maksudnya gimana? Jadi orang-orang yang dikirim ke Jawa ini, terutama di Pulau Sumatera ini, nanti dipekerjakan dengan upah murah di tanah luar Pulau Jawa. Oke? Irigasi yang tadinya untuk pengairan sawah-sawahnya orang-orang pribumi, namun pada kenyataannya irigasi ini malah mengairi perkebunan-perkebunan milik Eropa. Oke? Nah, kalau politik liberal apa, coy? Nah, kalau politik liberal bisa dikatakan itu apa? Politik pintu terbuka. Pintu terbuka. Maksudnya gimana? Nah, sebelumnya kan kita tahu ya bahwasannya Belanda ini gitu karena begitu eksploitatif menjajah Indonesia dengan tadi apa? Tanam paksa. Oke? Nah, akhirnya atas desakan-desakan kaum liberal gitu kan ya, akhirnya tanam paksa ini dihapus dan diganti dengan politik liberal, di mana Hindia Belanda, nama Indonesia zaman dulu ya, ini terbuka untuk apa? Untuk investasi. Nah, bisa dikatakan nih omnibus law-nya Belanda. Oke? Nah, apakah ini tidak menguntungkan pemodal Eropa? Wah, ini jelas salah. Jelas ini menguntungkan. Oke? Nah, ini jawabannya salah ya. Sebab politik etis diharapkan komoditas-komoditas perdagangan dapat dipromosikan ke negara barat. Bukan politik etis tepatnya, tapi politik liberal. Oke? Politik liberal. Nah, ini yang bikin salah, cuy. Nah, ingat, satu diksi salah, ya salah semuanya. Oke? Nah, berarti sini pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah, berarti jawabannya apa? Jawabannya E ya.